Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Sampai berjumpa dengan Ibu Afa. Pada pembelajaran PAI kelas 1 hari ini, tujuan pembelajarannya untuk memahami makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Anak-anak yang soleh dan solehah, tahu nggak? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sungguh jika kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmatmu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Dari ayat tadi, kita belajar bahwa bersyukur itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah perilaku terpuji. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah karena sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, kenapa kita harus bersyukur? Karena kalau dihitung-hitung kasih sayang Allah kepada kita, nikmat Allah kepada kita, itu tidak akan pernah terhitung. Anak-anak yang soleh dan solehah, cara bersyukur itu ada dua macam. Boleh dengan perkataan atau dengan tindakan. Dengan perkataan, kita bisa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Bersyukur dengan tindakan, artinya kita berterima kasih kepada Allah. Panca indera yang diberikan kepada kita dipergunakan sebaik-baiknya. Contoh, Allah memberikan kita mata. Mata kita digunakan sebaik-baiknya untuk melihat hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah. Tangan kita hanya diperbolehkan untuk memegang atau untuk menyentuh atau untuk mengambil benda-benda yang diperbolehkan oleh Allah. Ketiga, nikmat Allah, salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah nikmat memiliki mulut. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana tindakan kita bersyukur kepada Allah jika memiliki mulut sesuai dengan perintah Allah? Maka, pergunakanlah mulut untuk mengucapkan hal-hal yang baik yang diperbolehkan oleh Allah. Makanlah makanan yang halal yang diperbolehkan oleh Allah. Ya, selanjutnya, bagaimana kalau kita memiliki telinga dan ingin bersyukur kepada Allah? Maka pergunakanlah telinga kita untuk mendengar hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya bagaimana cara kita mensyukuri kaki kita? Boleh nggak kalau kaki kita digunakan untuk menendang orang lain? Jadi kalau kita ingin mensyukuri kaki kita, maka kaki kita harus digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Contoh, dipergunakan untuk berjalan kaki ke masjid, dipergunakan untuk berjalan kaki ke sekolah, dan ke tempat-tempat baik lainnya. Yang berikutnya adalah nikmat sehat. Sehat adalah pemberian dari Allah. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Allah jika kita diberikan kesehatan. Bagaimana cara mensyukuri kesehatan? Nah, maka kita harus melakukan kebaikan-kebaikan ketika oleh Allah diberikan kesehatan. Seperti rajin beribadah, giat belajar, rajin bekerja. Ya, karena kalau kita sedang tidak sehat, kita sakit, maka banyak sekali hal-hal kebaikan, aktivitas-aktivitas kebaikan yang tidak bisa kita lakukan. Contohnya, kalau orang sakit kira-kira kuat puasa atau enggak? Enggak kan ya? Maka dari itu, kalau kita diberikan kesehatan,
harus disyukuri, dimanfaatkan dengan menghabiskan waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, terakhir yang adalah bersyukur dengan perbuatan. Apa yang dimaksud bersyukur dengan perbuatan? Artinya, bersyukur dengan perbuatan adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contoh, melaksanakan sholat, melaksanakan saum, kemudian berkata baik, membantu orang tua, dan menjauhi semua larangannya. Contoh, menghindari bertengkar dengan teman, menghina orang lain, seperti itu ya. Jadi, bersyukur dengan perbuatan adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, apa aja sih manfaat bersikap syukur? Sesuai dengan surah Ibrahim ayat 7 yang tadi kita baca bersama-sama, manfaat bersikap syukur diantaranya adalah 1. Allah akan menambah nikmat kita. Yang kedua, kita akan dijauhkan dari sifat ingkar. Yang ketiga, Allah akan menyayangi kita. Yang keempat, kita akan terhindar dari sifat sombong. Dan yang kelima, hati kita akan menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, yuk kita dengarkan bersama-sama lagu tentang bersyukur. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini tentang sikap syukur yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat dan ilmu untuk kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi hari ini ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Terima kasih. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.